Terlepas dari hasil kontroversial di Bahrain kemarin, yang sejatinya Indonesia bisa mengamankan poin penuh untuk pertama kalinya dalam sejarah RON 3. 1 poin dari markas Bahrain wajib kita syukuri, karena jika melihat dari segi kualitas, timnas kita terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan di RON 3 ini, skuad Garuda Merah Putih belum pernah merasakan kekalahan sama sekali. Melihat catatan yang ditunjukkan timnas Indonesia di RON 3 ini, jelas membuat Cina makin was-was jelang menjamu timnas Indonesia. Apalagi mereka kan lagi underperform dengan menelan kekalahan 3 kali secara beruntun. Bahkan nasib pelatih timnas Cina saat ini, Branko Ivankovic, berada di tangan Sintayong. Karena jika kalah dari Indonesia, dirinya jelas akan langsung dipecat. Di sisi lain, jika melihat kekuatan Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir, membuat negara-negara di Asia macam Bahrain dan Arab Saudi memberikan peringatan keras kepada Cina. Lantas mengapa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Masih ingatkah kalian ketika pembagian babak RON 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana timnas Indonesia yang berada satu grup dengan tim-tim unggulan Piala Dunia, macam Jepang, Australia, Arab Saudi, dan tim underdog seperti Cina dan Bahrain, dianggap bakal menjadi lumbung gol. Alasannya jelas, timnas Indonesia merupakan tim debutan, sekaligus tim bau kencur yang memiliki ranking FIFA yang paling rendah sendiri. Namun saat RON 3 dimulai pada bulan September kemarin, semua justru terkejut ketika tim yang sebelumnya dianggap remeh itu berhasil menahan imbang 2 tim unggulan di grup ini, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Mereka bahkan semakin kagum sekaligus terkejut tatkala Indonesia hampir saja mempermalukan timnas Bahrain di kandang sendiri. Namun sekali lagi sayang, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna setelah dirampok oleh wasit biadab asal Oman, Ahmed Alkaf. Sementara itu, perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tak lepas dari peran krusial dari sang pelatih asal Korea yang tanggal 11 Oktober kemarin baru merayakan ulang tahunnya yang ke-54, di mana program potong generasi yang ia lakukan sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan timnas Indonesia. Ditambah support PSSI untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance juga berdampak positif bagi perkembangan timnas secara umum. Maka nggak heran kalau sekarang banyak yang menganggap Indonesia ini sebagai tim Asia dengan vibes Eropa yang begitu kental. Dan memang harus diakui, dengan adanya para pemain keturunan berlabel Eropa, membuat permainan timnas menjadi lebih enak aja ditonton. Bahkan kini timnas mania selalu tak sabar untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Ibarat kata menunggu pertandingan yang kurang 2 hari, seperti menunggu chat orang paling disayang gak dibalas-balas. Lama pol. Selain itu, pengalaman para pemain keturunan yang berkompetisi di Liga Elit Top Eropa membuat mereka selalu siap dihadapkan dengan lawan siapapun itu. Dan hal itu jelas terbukti saat mereka selalu memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Sehingga sampai detik ini timnas belum terkalahkan dalam matchday ketiga. Sehingga gak ada salahnya kalau tim-tim di Asia saat ini memberikan peringatan kepada Cina sebelum matchday keempat berlangsung. Bahrain dan Arab peringatkan Cina. Seperti kita tahu, setelah menahan imbang timnas Bahrain dengan skor 2-2, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Stadium pada 15 Oktober mendatang. Dan jika melihat kekuatan timnas Indonesia yang baru, serta pengalaman mereka menghadapi pasukan Garuda Merah Putih, gak ada salahnya jika Bahrain dan Arab memperingatkan Cina untuk berhati-hati dengan timnas Indonesia. Karena mereka kini sadar kalau dengan banyaknya pemain keturunan dari Eropa,
mentalitas pemain Indonesia justru semakin meningkat ketika bermain di laga away. Apalagi saat mereka bermain di stadion dengan kualitas rumput yang sangat bagus, maka permainan timnas Indonesia akan berjalan mulus. Karena dengan rumput yang bagus, strategi timnas bakal bisa berjalan dengan mulus. Seperti halnya saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di Jeddah, lalu Bahrain pada tanggal 10 Oktober kemarin. Kualitas permainan timnas bahkan lebih berbahaya saat bermain di kandang lawan. Kualitas timnas mulai diakui Asia. Di sisi lain, melihat timnas Indonesia yang belum terkalahkan hingga saat ini di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat banyak tim-tim di Asia mulai menyoroti kekuatan baru timnas Indonesia. Salah satunya adalah pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Meski timnya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan timnas Indonesia, namun Moriyasu gak ingin menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Apalagi mereka ini terus berkembang dari waktu ke waktu, ditambah dengan banyaknya pemain keturunan baru Eropa yang terus diupayakan PSSI untuk menambah kekuatan Indonesia. Dan gak ada salahnya jika Moriyasu pernah menyebut kalau Indonesia berpeluang besar untuk menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman Newsone. Sementara itu, menurut Jesus Casas, apa yang ditampilkan Indonesia di 2 laga ronde 3 menjadi bukti kalau tim ini memang mengalami peningkatan dari sisi manapun, terutama pertahanan. Apalagi saat ini, Indonesia terus kedatangan pemain baru dari Eropa. Maka sudah pasti, ini akan semakin membuat kualitas tim meningkat lagi. Irak dan Indonesia sebenarnya memiliki karakteristik yang serupa, tapi yang paling menonjol adalah mereka punya pemain di Eropa. Dan performa mereka sangat meningkat belakangan ini, dan itu kemungkinan akan terus bertambah, ucap Jesus Casas dikutip dari Goal. Misi Indonesia amankan 3 poin pertama. Sementara itu, setelah kemenangannya dirampas di markas Bahrain pada Kamis malam, kini pasukan Sintayong bertekad untuk mencuri 3 poin pertamanya di markas timnas Cina. Kini mereka bahkan sudah sampai di Qingdao dan menjalani sesi latihan pada sore ini. Persiapan demi persiapan telah dilakukan, dan Sintayong jelas akan menurunkan pemain terbaiknya di lapangan, termasuk Marten Pas, Jay Itzes, Mesilgers, hingga Malik Rizaldi yang tampil mengesankan saat melawan Bahrain kemarin. Dan jika sukses mencuri poin di Cina, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Dan terlepas dari apapun, pokoknya kali ini timnas Indonesia harus bisa mencuri poin penuh di markas Cina. Namun mereka juga harus hati-hati, karena seperti kita tahu, Cina juga memiliki siasat buruk kepada timnas Indonesia. Apalagi kan mereka belum sama sekali mendapatkan poin hingga detik ini. Mungkin melawan Indonesia, mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.